Shalom Bapak Ibu yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus. Shalom. Mari kita beribadah malam Passion yang keempat yang bertema meneladani Yesus. Mari kita memulai ibadah kita bersaat teduh. Saat teduh dimulai. Tuhan adalah kekuatan dan perisaiku, kepadanya hatiku percaya, aku tertolong, sebab itu berialah hatiku, dan dengan nyanyian aku bersyukur kepadanya. Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Tuhan Allah yang menciptakan langit, bumi, alam semesta dan segala isinya. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Mari kita memuji Tuhan dengan nyanyian yang mengatakan karya terbesar, halaman 14 nomor 1. Pujian dari hatiku.
barat, demikianlah dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Mari kita memuji Tuhan dengan judul yang mengatakan sejauh timur.
Mazmur pasal 116 ayat 1 sampai 2 dan dilanjutkan dengan ayatnya yang 12 sampai 19. Saya yang akan membacakan ayat yang ganjil dan Bapak Ibu yang membacakan ayat yang genap, dan pada ayat yang terakhir kita bersama-sama. Terluput dari belenggu maut. Aku mengasihi Tuhan sebab Ia mendengarkan suaraku dan permohonanku. Sebab Dia mendengarkan doanya kepadaku, maka seumur hidup aku akan berseru kepadanya. Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku? Aku akan angkat dalam keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan. Akan membayar nazarku kepada Tuhan di depan seluruh umatnya. Berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang mengasihinya. Ya Tuhan, aku hambamu, anak dari hambamu perempuan. Engkau telah membuka ikatan-ikatanku. Aku akan mempersembahkan korban syukur kepadamu dan menyerukan nama Tuhan. Aku membayar nazarku kepada Tuhan di depan seluruh umatnya. Bersama di antara rumah Tuhan ditegakkan namamu di Yerusalem. Haleluya. Baik, mari kita menyaksikan kesaksian pujian dari C.N. Warni.
Jadikan hatiku istana cintamu.
di surga, kami bersyukur dan sangat berterima kasih kalau dalam perjalanan waktu kami terus melihat dan merasakan kasih dan pemeliharaan Tuhan. Kami selalu menikmati aliran-aliran kekuatan dan sukacita daripada Tuhan, sehingga itulah yang memampukan kami dapat melewati berbagai macam warna di dalam kehidupan kami. Bahkan kami bersyukur Tuhan, di tengah-tengah kesibukan, di tengah-tengah tugas, di tengah-tengah berbagai macam pikiran-pikiran, perasaan yang berkecamuk, Engkau mengizinkan kami bersama-sama ada di tempat ini untuk memasuki passion yang kesekian pada hari Kamis ini, ya Tuhan. Dan kami bersyukur ya Tuhan untuk semua kebaikan Tuhan. Dan malam hari ini kami akan bersama-sama kembali merenungkan cinta dan kasih-Mu ya Tuhan, melalui pembacaan firman-Mu yang kami akan baca dan renungkan bersama-sama. Biarlah Roh-Mu menyertai kami, menuntun langkah kami, pikiran kami, hati kami masing-masing ya Tuhan, supaya apa yang kami baca dan kami renungkan menjadi gizi rohani yang menguatkan kami. Doa ini kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Silakan duduk kembali, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Malam hari ini passion yang terakhir, dan tema kita adalah meneladani Yesus, di mana kita akan membaca bersama-sama dari kitab Injil Yohanes pasal 13 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-17. Yohanes pasal 13, Injil Yohanes pasal 13 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-17. Dan saya minta yang putra membaca ayat 1 dan yang putri atau ibu-ibu membaca ayat yang kedua. Demikian sampai dengan ayatnya yang ke-17. Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Ayat 1. Sementara itu sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti Ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang Ia mengasihi mereka sampai pada kesudahan. Mereka sedang makan bersama, dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati Dia. Yesus tahu bahwa Bapaknya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya, dan bahwa Ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan menggigitnya terhadap pinggangnya. Kemudian Ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyerahnya dengan pakaian yang terikat pada pinggangnya itu. Maka sampailah Ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, Tuhan, Engkau hendak membasuh kakiku? Jawab Yesus kepadanya, apa yang kau perbuat engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan memahaminya kelak. Kata Petrus kepadanya, Engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya. Jawab Yesus, jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak akan dapat bagian dalam aku. Kata Simon Petrus kepadanya, Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tapi juga tangan dan kepalaku. Kata Yesus kepadanya, barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua. Sebab Ia tahu siapa yang akan menyerahkan Dia. Karena itu Ia berkata, tidak semua kamu bersih. Sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya
sini membaca firman Tuhan ini. Berbahagialah setiap kita yang sudah membaca, dan mari kita renungkan bersama-sama. Tetapi yang paling penting adalah bagaimana kita mengimplementasikan, mempraktekkan kebenaran daripada firman Tuhan yang kita baca dan kita renungkan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, saya mungkin perlu bertanya kepada diri saya dan juga kepada kita semua, dan tentunya setelah itu kita akan bersama-sama juga menjawabnya sendiri. Pertanyaannya adalah, apakah kita pernah gagal di dalam melakukan segala sesuatu yang baik di dalam hidup ini? Kalau saya jawabannya sangat pernah. Apakah kita pernah gagal melakukan sesuatu yang baik di dalam hidup ini? Bagaimana saudara? Sering. Ya, yang lain angguk-angguk, yang lain sedang bertanya-tanya. Ini jawaban ini jangan sampai menjebak, ya. Apalagi kalau orang hukum ini, wah ini Pak Erwin ini arahnya kemana nih, ya? Saya jawab enggak, salah. Saya jawab iya, wah ini bahaya, iya. Tapi pertanyaannya sederhana saja sudah. Apakah kita pernah gagal melakukan sesuatu yang baik di dalam hidup kita? Dan saya percaya jawabannya sama semua. Ya, kita pernah gagal. Kita pernah gagal melakukan sesuatu yang baik, yang pernah diajarkan oleh beberapa orang-orang yang pernah hidup di dalam kita. Bapak saya kalau ngajar itu keras, ya, betul-betul keras, tegas, karena dia tentara. Ya, untuk mengetes saya dengar atau tidak, mengerti atau tidak, dia selalu ulangi. Dengar atau tidak? Ya, biasanya ditambah ya bonus rotan. Dengar atau tidak? Ya pasti saya jawab dengar, Pak. Ya, karena sudah dirota nih. Tapi dia pintar. Kalau dengar, kalau mengerti, apa itu? Nah, di situ kadang-kala saya harus mulai cari jawaban yang tepat. Karena memang saya nggak dengar. Cuman karena sudah kena tepis sekali, saya harus jawab dengan. Dan saya ingat sebelum saya jawab, ya kasih tahu jawaban. Untung sekali. Itu doa saya. Kalau tidak kena lagi. Dan saya simpan kata-kata. Opa saya juga orang yang punya pendidikan bagus. Tahun-tahun 40, zaman Jepang, zaman Belanda, dia kepala penjara. Orang yang punya pendidikan bagus. Saya ingat sekali ketika saya akan keluar merantau untuk pertama kalinya. Dia berikan saya satu tulisan di kertas. Hurufnya itu bagus sekali. Ya, huruf-huruf zaman dulu orang Belanda. Dia tuliskan kata-kata bahwa orang yang berilmu adalah orang yang patut dihargai. Waktu itu saya ingin pergi dan keluar dari kota saya untuk cari kerja. Dan tujuan dari kerja saya adalah punya uang dan kaya untuk bisa membiayai, menghidupi adik-adik saya yang masih kecil-kecil dan masih membutuhkan biaya yang besar. Ketika saya baca itu, orang yang dihargai adalah orang yang berilmu, artinya harus sekolah, harus punya pendidikan, jalurnya harus punya pendidikan. Saya simpan itu di kepala saya. Saya simpan juga kata-kata papa saya, ya, yang memberikan saya begitu banyak nasihat. Tapi saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, kenyataannya gagal. Saya berapa kali harus jatuh bangun. Kenapa? Karena pada waktu saya menjalankan hidup saya, konsentrasi saya itu bukan kepada apa yang mereka nasihatkan, tapi kepada apa yang menjadi mimpi saya, pikiran saya, ide saya, cita-cita saya. Mereka lebih dulu hidup
dan punya pengalaman sehingga mereka bisa memberikan apa yang mereka sampaikan kepada saya. Saya belum punya pengalaman. Saya masih hidup sebagai seorang remaja dan konteks saya dalam mempraktekkan hidup saya konteksnya hidup yang remaja itu. Dan apa yang terjadi? Gagal. Saya gagal. Ketika saya ingat apa yang disampaikan Bapak saya tahu standarnya nggak sama. Saya gagal. Apa yang opa saya tuliskan itu saya simpan di dompet saya sampai saya tingkat 4 baru dia hancur, hilang juga. Tapi saya nggak bisa memenuhi standar itu. Kenapa saudara? Karena itu tadi saya melakukan segala sesuatunya dengan kemampuan, dengan kekuatan saya, dan akhirnya kegagalan demi kegagalan saya hadapi. Saudara-saudara, di dalam konteks bacaan kita ini kita melihat murid-murid ini sama semuanya di dalam mengikuti Yesus. 12 murid ini sama-sama 3 tahun lebih berjalan bersama-sama dengan Tuhan. 3,5 tahun mereka makan, tidur, minum, jalan bersama-sama dengan Tuhan. Tetapi tidak semua mereka dapat mengikuti apa yang menjadi idenya Tuhan. Tidak semua mereka mampu melakukan apa yang menjadi firman-Nya Tuhan. Terus yang selalu disebut sebagai soko guru, orang yang paling dituakan, juga pernah gagal di dalam melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Yang lain juga begitu. Ada yang ingin duduk di sebelah kanan, ada yang ingin duduk sebelah kiri, ada yang mau dijadikan ini, mau dijadikan itu. Mimpi mereka itu melebihi ekspektasi mereka sendiri, melebihi fakta-fakta yang mereka sedang jalani. Mereka banyak kegagalan, tapi mimpinya tinggi semua. Dan ini menunjukkan bahwa mereka adalah manusia sama seperti saya dan sama seperti saudara-saudara sekalian. Dan ketika Tuhan Yesus berbicara setelah selesai membasuh kaki murid-murid, Dia mengingatkan bahwa ada yang gak bersih di dalam kelompok itu. Dalam tanda kutip, ada yang gagal di dalam kelompok itu menjadi murid yang sesungguhnya. Tentunya yang dimaksud adalah Yudas Iskariot. Maka kasihan sekali Yudas Iskariot itu, karena sampai hari ini jarang sekali ada orang tua mau kasih nama anaknya Yudas. Ya, pasti dibully. Walaupun marganya bukan Iskariot, pasti juga dibully. Ya, saya punya ponakan namanya Yuda. Ya, tapi agak nakal ya. Jadi kalau sudah mulai dipanggil melawan, dipanggil lari, udah. Ya, ucapan terakhir adalah Yudas. Ya, sini kau Yudas. Dan dia bangga sekali. Karena dia masih kecil, dia nggak tahu Yudas itu siapa. Dia pikir Yudas itu bintang film Bollywood gitu ya. Dia senang sekali dipanggil Yudas. Saudara kasih, Yudas Iskariot adalah salah satu dari 12 murid yang Yesus katakan bahwa dia tidak clean, tidak bersih. Petrus dia maunya semua badannya itu harus bersih. Tuhan, kalau boleh kepala saya, badan saya, tangan saya dicuci semua. Karena Tuhan tahu ukuran dari keimanan mereka itu seperti apa. Tapi ada satu dari 12 murid ini yang Tuhan juga tahu ukuran keimanan dia. Nah, itu sebabnya saudara yang terkasih dalam Tuhan, di dalam perjamuan makan malam pada waktu itu, ketika sedang asik-asiknya mereka menikmati makan malam mereka, Tuhan Yesus melepaskan atribut-atribut di dalam tubuhnya dan mengambil sebuah kain dan mengikatnya di pinggangnya, kemudian menyediakan seember air, lalu mulai mempraktekkan satu gaya hidup, satu gaya pelayanan yang mungkin tidak disadari oleh para murid.
yang tidak diduga-duga oleh para murid, yaitu dia membasuh kaki murid-muridnya. Biasanya hal-hal yang seperti ini dilakukan oleh orang yang paling rendah hidupnya, yang paling rendah derajatnya kepada orang yang tinggi. Kalau di kerajaan biasanya raja itu duduk di kursi, lalu budak-budak mulai ada di bawahnya, mijitin kakinya, ada yang mijitin bahunya. Ya kan? Pernah nggak lihat ada budak-budak lalu dikelilingi raja-raja terus dipijitin kakinya? Kan nggak pernah terjadi, karena itu tidak umum. Makanya saya ketika di kampus, waktu saya tingkat 4, adik-adik kelas saya itu ada yang dari Pontianak, ya ada yang dari Sumatera. Mereka tuh selalu main di kamar saya, dan saya memanfaatkan mereka. Saya bilang, "Dek, sini duduk dekat saya." Saya pegang tangannya. Dia bilang, "Tanganmu ini kuat." "Oh iya Pak, saya dulu nelayan." "Oh pantas kuat." Saya pegang lagi yang satu. Ya, saya pegang, "Wah tanganmu ini berotot." "Iya Kak, saya ikut bapak saya petani." "Bagus sekali, kuat. Kalau gitu pijit saya." "Ya, tolong pijit saya." "Kuat nggak?" "Ah kakak, ini drama saja ya." Tapi ya tetap pijit saya, karena saya kakak kelasnya. Nggak mungkin saya datang ke kamarnya dia, "Halo adik kelas, badanmu sakit ya, mari kakak pijit." Nggak mungkin. Kecuali dia memang sudah betul-betul membutuhkan dipijit, ya baru saya pijit. Itu pun mungkin saya pakai alat berat, ya supaya betul-betul semula gitu ya. Nah ada ya yang seperti ini. Tetapi ketika Yesus melepaskan seluruh atribut dia dan kemudian jongkok, duduk, menyediakan air, membasuh kaki murid-muridnya yang selama ini menghargai dia, menghormati dia secara luar biasa. Ini adalah tindakan yang istimewa bagi murid-murid itu. Itu sebabnya Petrus sempat terkejut dan berkata, "Tuhan, Engkau mau membasuh kakiku?" "Nggak akan Tuhan, tidak akan Tuhan." Karena dia sadar siapa dia. Dia sadar siapa Yesus. Itu sebabnya dia menggunakan kata Tuhan, Guru. Dan ini dibenarkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Memang betul apa kataku, aku guru, aku Tuhan, betul. Tapi tidak seperti apa yang ada di dalam pikiranmu. Kalau aku Tuhan, aku guru, bukan berarti aku tidak bisa melakukan sebuah pelayanan yang seperti ini, satu tindakan yang seperti ini. Saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus, sebenarnya apa sih yang mendasari tindakan daripada Tuhan Yesus pada waktu itu? Kita coba lihat di dalam ayatnya yang ke-1b. Saya minta tolong satu orang membacakan karena huruf Alkitab saya terlalu kecil. Sudah pakai senter masih belum bisa. Mungkin LAI perlu buatkan saya Alkitab khusus yang hurufnya gede-gede gitu. Ya, Yohanes 13 ayatnya yang ke-1b. Ia mengasihi orang-orang miliknya yang di dunia ini, dan ia mengasihi mereka sampai pada kesudahannya. Orang-orang ini apakah murid-murid saja? Tidak. Ya, orang-orang yang dimaksud ini adalah semua orang. Seperti yang dikatakan di dalam kitab Yohanes pasal 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Yang dimaksud dengan dunia ini adalah satu sistem yang berjalan tidak sesuai dengan Allah. Siapa itu? Saya dan saudara, manusia. Dan kitab Roma mengatakan bahwa semua manusia telah berbuat dosa. Siapa itu? Saya dan saudara.
Saya dan saudara adalah bagian daripada sistem dunia yang bertentangan dengan hukum Allah. Dan itulah yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Itulah yang menjadi dasar tindakannya Dia. Karena Dia mengasihi manusia, Dia mengasihi murid-muridnya, Dia mengasihi saya dan saudara, sehingga Dia rela melepaskan segala hak-hak surgawinya untuk masuk ke dalam dunia, melakukan sebuah tindakan yang disebut dengan pelayanan. Maka itu tidak membuat, itu sangat membuat murid-murid terkejut bahwa tindakan pelayanan yang Dia lakukan adalah tindakan pelayanan yang sebenarnya tidak ada di dalam struktur manusia. Pada umumnya adalah bawah melayani atasan, ya, bawahan melayani Tuhan, hamba melayani Tuhan. Tapi ini justru Tuhan, guru yang melayani hamba-hambanya. Dan yang dilayani itu bukan kepalanya, yang dipegang itu bukan kepalanya, bukan bahu atau badannya. Yang dipegang, yang dilayani itu adalah bagian yang paling bawah daripada tubuh manusia, yaitu kaki manusia. Dan ini menunjukkan bahwa Dia sungguh-sungguh merendahkan diri sedemikian rupa. Dan ini klop dengan apa yang disampaikan Rasul Paulus di dalam kitab Filipi. Dia melayani sampai menjadi manusia, manusia hamba. Saya berulang-ulang kali menjelaskan kepada kita sekalian bahwa dalam bahasa Yunani, hamba itu adalah doulos, orang yang melayani di bawah. Tetapi agak aneh ketika kata doulos ini disematkan untuk Tuhan Yesus, karena artinya agak berubah sedikit. Orang yang melayani meja tuannya arti. Kalau Yesus disebut adalah sosok individu pribadi yang melayani meja tuannya, pertanyaannya siapa tuannya? Maka suka atau tidak suka, mau tidak mau, tuannya itu adalah saya dan saudara. Tuannya itu adalah orang yang berdosa. Bayangkan saudara, ketika dia melakukan pelayanannya betul-betul dilakukan dengan mendasar sekali. Yang dilayani adalah orang berdosa, saya dan saudara. Dan pelayanan model seperti ini adalah pelayanan yang juga didasarkan bukan hanya karena kasih saja, tetapi oleh karena kerendahan hati yang luar biasa. Sehingga ketika dia memegang kaki murid-muridnya yang mungkin kotor, yang mungkin ada lukanya, yang mungkin bentuknya tidak karuan, itu bukan menjadi persoalan bagi Tuhan Yesus. Kenapa? Karena memang kerendahan hati dia di dalam melayani orang-orang ini membuat dia bisa dapat melakukan apa saja yang sedang dialami dan dihadapi di dalam pelayanan itu. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, lalu pertanyaannya, bagaimana kita bisa meneladani Tuhan Yesus di dalam melakukan pelayanan, di dalam mempraktekkan kebenaran firman Tuhan? Tentunya kita harus sama seperti apa yang dasar apa yang Tuhan Yesus lakukan, yaitu kasih. Harus dengan kasih. Tanpa kasih kita tidak bisa melayani dengan baik. Tanpa kasih kita tidak bisa melakukan sebuah pelayanan yang berkualitas. Tanpa kasih kita tidak mungkin dapat melakukan sebuah demonstrasi pelayanan yang memuliakan Tuhan. Karena cerminan dari pelayanan kita, cerminan daripada tindakan kita adalah Yesus.
yang mengatakan karena begitu besar kasih Allah, dan dia sudah mulai praktekkan kasih ini mulai dari hal-hal yang sangat kecil dan yang paling bawah dari tubuh manusia. Kasih inilah yang tidak dapat dibatasi oleh apapun juga untuk melakukan tindakan-tindakan manusia kepada orang lain. Dan saya selalu tekankan ini kepada tim saya MPT. Kalau saya sudah datang harus laporan misi. Ya, macam-macam. Ya, walaupun mereka sudah sekolah Alkitab, tapi kadang-kala macam-macam aja beberapa alasan-alasan mereka. Nah, saya hanya tekankan, kalau kamu mengasihi orang-orang Dayak Meratus yang hidup di dalam kegelapan, kalau kamu masih mengasihi mereka, sungguh-sungguh mencintai mereka, kamu tidak akan pernah menyerah. Kamu tidak akan pernah lempar handuk. Kamu tidak akan pernah suam-suam di dalam menginjili mereka. Karena saat ini di depan mata orang rohani, di depan mata hamba Tuhan yang sungguh-sungguh mencintai Tuhan, orang-orang ini sedang menuju kepada kematian. Dan beberapa kali ada yang meninggal. Saya selalu kasih stimulus kepada mereka. Saya kasih pertanyaan mereka, kamu yakin dia masuk surga? Nggak yakin. Kenapa nggak yakin? Dia belum dengar firman Tuhan. Kalau dia belum dengarkan firman Tuhan, apa untungnya kamu ada di situ? Apa gunanya kamu ada di situ? Apakah kamu tunggu dia mati dulu seperti ini baru kamu mau menginjili? Dan itu akan kamu pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Saya selalu tekankan, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, ini sebuah pengajaran yang luar biasa yang Tuhan ajarkan kepada saya dan saudara, bahwa kita harus melakukan tindakan apapun juga, demonstrasi apapun juga, karena kasih. Allah sudah mengasihi saya dan saudara, mencintai saya dan saudara dengan cara yang luar biasa, menggantikan kematian saya dan saudara dengan cara yang luar biasa, dengan menggantikan dirinya sebagai jaminan dari kematian kita. Saudara, saya mungkin belum pernah ketemu ada orang yang berani mengatakan, lebih baik saya yang mati daripada istri saya, lebih baik saya yang mati daripada anak saya. Memang kalau lagi emosi ngomongnya begitu kan. Dulu ada orang meninggal, suaminya meninggal, istrinya teriak-teriak, kenapa dia harus mati? Kenapa bukan saya? Waktu mau dikuburkan, peti jenazah mau dimasukkan, meronta-meronta. Dia mau ikut suaminya juga mati, dikuburkan sama-sama. Orang pegang dia, makin dipegang makin meronta. Lalu pendetanya pikir, ini kalau terus-terus urus begini, nggak dikubur-kubur, lama. Pendetanya tegur yang pegang, terus biarin aja. Betul, dia meronta-meronta tapi duduk di pinggirnya, liang lahat, ditunggu-tunggu kok tidak terjun. Akhirnya proses penguburan diselesaikan. Dia nangis-nangis di atas kuburan suami. Berapa bulan, tidak sampai 1 tahun kemudian dia datang ke pendetanya. Waktu minta waktu untuk sharing. Oh ya silakan, kenapa? Tuhan sudah kirim pengganti suami saya. Tadi dia mau mati sama-sama, dah jadi. Dia malah dapat jodoh baru. Iya, jarang sekali. Kalaupun ada, zaman dulu ada. Kalau raja mati, budaknya juga dikubur hidup-hidup. Tapi itu kan pemaksaan. Tidak ada yang namanya kerelaan. Tapi saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, Tuhan Yesus rela untuk menggantikan kematian bukan satu orang, tapi sekian banyak manusia. Seluruh manusia di dunia ini, dia tanggung dosanya.
Itu sebabnya penderitaan yang dia alami di atas kayu salib itu bukan penderitaan biasa. Itu penderitaan yang amat sangat di luar kemanusiaan. Kalau zaman dulu orang disalib itu satu bentuk hukuman yang luar biasa. Ya, betul. Tapi beda dengan yang dialami oleh Tuhan Yesus. Yang lain datang sampai di Bukit Tengkorak, digantung di sana, dipaku digantung. Yesus enggak. Dia harus pikul salibnya. Perlakuan tentara Romawi berbeda sekali dengan orang-orang yang bukan Yesus. Tapi dengan Yesus perlakuannya sangat kejam. Ya, saudara tahu berapa kali Tuhan Yesus harus jatuh bangun ketika dia memikul salibnya sendiri. Karena dia sudah lemah. Dari kemarin malam dia sudah mengalami aniaya. Bukan aniaya fisik saja, tapi aniaya psikis juga dia alami. Dan ini penderitaan yang penderitaan yang sempurna dialami oleh Tuhan Yesus. Tapi kembali lagi saudara, apa yang didemonstrasikan ini dasarnya cuma satu, kasih. Makanya kita perlu belajar untuk mengasihi Tuhan yang sudah mengasihi kita. Kalau kita bisa belajar mengasihi Tuhan yang sudah bisa mengasihi kita, maka kita juga akan mampu belajar mengasihi sesama kita. Kalau kita belajar meneladani kasih Tuhan, saya percaya bahwa kita pun juga mampu melakukan apa yang Tuhan mintakan untuk kita lakukan. Kalau kita belajar juga untuk rendah hati meneladani sikap daripada Tuhan Yesus, maka siapapun juga kita tidak akan pernah beda-bedakan di dalam pelayanan. Oh, apakah pelayanan penyambut tamu itu jelek? Oh, apakah pelayanan kolektan itu jelek? Apakah pelayanan singer itu jelek? Enggak. Apakah pelayanan mimbar seperti ini itu hebat? Enggak. Semua sama di mata Tuhan. Ya, semua sama di hadapan Tuhan. Tetapi Tuhan bilang, kalau engkau setia di dalam perkara-perkara kecil, Tuhan akan memberikan engkau perkara-perkara yang lebih besar. Waktu saya masih mahasiswa teologi, kalau morning chapel itu kakak-kakak kelas saya yang mimpin pujian dan khotbah. Saya selalu perhatikan kapan saya ada di sana. Bisa nggak saya ada di sana? Itu selalu yang saya pikirkan. Dan ketika giliran saya belajar untuk ada di mimbar, itu minta ampun gemetarnya. Ya, saya grogi sekali. Mau ibadah saja tunggu lonceng berbunyi, saya keluar masuk kamar mandi, karena memang grogi sekali. Ya, saya percaya kayak Pak James, Bu Novi pasti sudah tahu itu. Ya, pengalaman-pengalaman itu. Tapi kemudian ketika tugas itu saya mulai jalankan, saya mulai bisa melakukannya dengan baik. Dan itu sama. Tidak berarti bahwa saya lebih hebat daripada yang mimpin nyanyi. Enggak, sama di hadapan Tuhan. Bahkan yang bersihkan gereja ini, yang atur bangku-bangku ini, sama kualitasnya di hadapan Tuhan. Enggak ada yang berbeda. Ya. Kenapa? Kalau kita punya sikap rendah hati, semua itu sama bagi kita dan bagi Tuhan. Nah, itu sebabnya saudara yang terkasih dalam Tuhan, gereja kita ini bersyukur banyak pemudanya, dan saya sangat bangga sekali pemudanya sudah mulai satu persatu ambil bagian di dalam pelayanan. Luar biasa. Bahkan ada pemuda-pemuda tahun 70-an. Saya pernah datang sini untuk nguruk ini. Ada pemuda tahun 70-an. Ya, cuci piring, cuci gelas banyak sekali. Orangnya ada di sini nggak? Pak Tamu ada nggak Pak? Oh, ada Pak. Pak Tamu cuci gelas, cuci piring. Waduh, luar biasa. Ya, saya belum pernah lihat ada ketua jemaat atau ketua majelis cuci gelas, cuci piring. Ya, yang banyak sih cuci mulut. Ya, atau cuci muka aja gitu ya.
Ini satu contoh hidup yang betul-betul real ada di dalam gereja ini. Dan saya berharap lebih banyak lagi orang-orang yang mau ambil bagian di dalam pelayanan. Saya juga bersyukur Bapak Elsa ya minggu lalu menjadi liturgis yang pertama. Dan kalau tidak salah nanti hari Sabtu ya Pak ya, liturgis lagi. Ya, luar biasa loh, dalam tiap minggu dapat tugas jadi liturgis. Nah, saya berharap mungkin tiap minggu dikasih. Habis itu baru giliran istrinya. Ya, sudah banyak sekali. Waktu si Mei keluar dari pindah ke Banjarbaru, saya pikir aduh siapa lagi ya yang bisa jadi liturgis. Dan ketika ngobrol-ngobrol, saya ingat sekali Pak James bilang, Pak Pendeta juga bisa nanti. Ya, Pak Tampu juga bisa gitu. Dalam nanti saya turun pangkat saya ini ya. Tapi saya bilang siap. Ya, dan saya tunggu-tunggu sampai sekarang belum dikasih lagi. Sudah pernah dikasih. Ya, tapi mungkin bukan karena saya tidak dikasih, karena memang stoknya banyak ini. Ya, luar biasa sekali. Stok kita, pelayan-pelayan kita itu semua luar biasa. Ya, dan saya berharap bukan hanya itu saja, tetapi bukan hanya melakukan pekerjaan saja, tapi dasar daripada pelayanan ini yang penting, yaitu mengasihi dengan rendah hati. Kita meneladani Yesus yang melayani dengan rendah hati. Kita meneladani Yesus yang melakukan sesuatu tanpa melihat siapa yang dilayani, tapi dia lakukan itu dengan kasih yang paling dalam, sehingga dia melakukan itu dengan kerendahan hati yang begitu mendasar sekali. Dan puji Tuhan, ayat 17 mengatakan apa? Dampaknya ayat 17 mengatakan apa saudara? Kalau kamu, ya kalau mungkin baca yang lain, kalau kamu tahu semuanya ini, berbahagialah kamu jika kamu melakukannya, mempraktekkannya. Dan ini real, saudara. Ketika saya pertama kali khotbah di kampus saya di Morning Chapel, selesai saya lari masuk di kamar. Saya berdoa, bersyukur luar biasa. Hati saya gembira sekali. Ternyata apa yang selama ini menjadi mimpi saya hari ini terrealisasi. Saya bisa. Saya mampu. Saya sanggup karena ada yang menopang saya di dalam mendemonstrasikan perkara-perkara iman. Nah, saya percaya saudara, ketika kita belajar mendemonstrasikan apa yang Tuhan inginkan dengan dasar kasih dan kerendahan hati, maka itu akan membuat hidup kita semakin hari semakin menjadi indah, semakin menjadi bahagia. Kiranya Tuhan menolong kita semuanya. Amin. Mari kita tundukkan kepala. Kita renungkan firman Tuhan yang sudah kita baca, kita dengarkan, kita renungkan. Apakah aku selama ini gagal di dalam melakukan kebaikan? Kalau aku gagal di dalam melakukan kebaikan, dikarenakan orientasiku, figurku adalah figur yang tidak tepat. Tetapi malam hari ini firman Tuhan mengingatkan bahwa kita akan berbahagia, kita akan bisa melakukan segala sesuatu yang Tuhan kehendaki apabila kita belajar dari Tuhan Yesus sendiri yang melakukan segala sesuatunya dengan kasih dan dengan kerendahan hati. Apakah dua hal ini kita miliki hari ini atau masih jadi bayang-bayang?
Masih ada waktu untuk kita mendapatkan. Ada masih banyak waktu kita untuk memiliki kasih daripada Tuhan dan kerendahan hati daripada Tuhan. Asal kita mau terus belajar hidup dengan orientasi Tuhan Yesus, meneladani apa yang Dia lakukan dengan sungguh-sungguh. Saya percaya kita akan berhasil dan menjadi orang yang menikmati sebuah kekayaan rohani yang membuat kita pada akhirnya nanti terus menikmati kebahagiaan. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang mengingatkan kami, supaya kami banyak belajar dan meneladani perkara-perkara surgawi yang Tuhan praktekkan di depan kami, di hadapan kami, dan di dalam hidup kami. Demonstrasi-demonstrasi iman yang luar biasa Engkau lakukan, yang tidak kami duga-duga. Engkau melakukan pelayanan terhadap murid-murid-Mu, bukan sebaliknya mereka yang melayani Engkau ya Tuhan, tetapi justru Engkau yang melayani mereka dengan dasar cinta kasih yang tidak habis-habisnya, dan juga dengan dasar kerendahan hati yang luar biasa. Engkau tidak menempatkan diri-Mu di atas mereka sebagai guru dan Tuhan, tetapi Engkau juga menempatkan diri-Mu sebagai hamba di hadapan mereka itu. Satu sikap yang sangat terpuji, satu sikap yang sangat mulia, yang Engkau juga telah praktekkan di dalam kehidupan seluruh umat manusia. Engkau menjadi manusia, mati sampai mati di atas kayu salib untuk menebus kami umat manusia yang berdosa ya Tuhan. Dan kinilah saatnya kami sebagai orang yang telah dimenangkan dan dibebaskan dari dosa yang mengikat kami, boleh kembali belajar meneladani Yesus di dalam pelayanan, di dalam sikap hidup kami, dalam kerendahan hati kami. Terima kasih Bapa di surga. Ini doa harapan kami yang kami naikkan di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Kita akan mengumpulkan persembahan kita. Dan sebelumnya mari kita dengarkan firman Tuhan dari Maleakhi pasal 3 ayat 10 yang berkata, bahwa seluruh persembahan kesepuluhan itu ke dalam rumah pemeliharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan kecillah aku dengan Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Amin. Mari kita bersyukur dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus atas berkat dan pertolongan-Mu yang masih Engkau curahkan dalam kehidupan kami. Hingga pada saat ini kami sebentar lagi akan mengumpulkan persembahan kami Tuhan. Tuhan berkati kami setiap yang akan memberikan Tuhan dan jadikan persembahan kami persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Sambil mengumpulkan kolektor, mari kita naikkan pujian bagi Tuhan yang
itu hati sebagai hamba.
jadilah saksi Tuhan, dan kiranya teladan daripada Tuhan menginspirasi kita untuk melakukan apa yang baik, apa yang benar, dan apa yang berkenan kepada Tuhan. Dan terimalah berkat daripada Tuhan, kasih yang sempurna daripada Allah Bapa, kasih yang senantiasa terjadi di dalam hidup kita masing-masing, yang berlimpah-limpah di dalam anaknya Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan, penghiburan, kekuatan daripada Roh-Nya yang kudus, menyertai kita sekalian dari sekarang sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang untuk yang kedua kalinya. Amin. Silakan mengambil saat teduh, dan marilah kita bersalam-salam satu dengan yang lainnya. Diingatkan kepada Bapak Ibu sekalian bahwa besok ibadahnya itu adalah pukul 9 pagi. Ya, jadi jangan sudah Senin ini tiap malam, terus besok kita malam lagi datang. Nah, itu nanti cuci piring ya. Tapi besok kita jam 9 pagi sudah mulai ibadah di sini. Ya, dan ajak teman-teman yang lain yang tidak berhadir pada saat ini, karena Jumat Agung adalah satu ibadah perayaan gerejawi yang mendunia. Doa berkati. Ada pengumuman tambahan. Dua pendeta Erwin terjawab hari ini. Alkitab dalam huruf besar sudah disediakan oleh Lembaga Alkitab Indonesia melalui Jemaat Jakarta Pusat. Mari Ibu Novi sama pendeta. Langsung dijawab. Langsung. Ini hurufnya besar-besar nih. Terjemahan baru 2 dari di foto ya Bu ya, karena mau disampaikan ke jemaat di Jakarta Pusat. Oh, ya. Mana? Tolong. Diri. Terima kasih. Ada lagi? Kalau lansia nanti ada.